Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wanasari hadir di program Coffee Break Sumatera Utara. Dan selama 30 menit ke depan tentunya saya akan berbincang dengan narasumber yang kami hadirkan dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara, kemudian dari pakar kependudukan dan biostatistik Universitas Sumatera Utara. Untuk tema kali ini yaitu penyajian hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia 2017 Provinsi Sumatera Utara, dan langsung saja di sini sudah ada kedua tamu istimewa saya tentunya, yaitu Bapak Temazaru Zega MKes selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, dan yang kedua yaitu Dr. Insinyur Erna Mutiara MKes selaku Pakar Kependudukan dan Biostatistik dari Universitas Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Wana, kabar baik. Ya, baik Pak. Kalau melihat, saya mau ke Pak Zega dulu ya Pak ya. Kalau melihat tema kita pagi ini, yaitu penyajian hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia 2017 Sumatera Utara. Kira-kira informasi apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat Sumatera Utara Pak? Ya, terima kasih Mbak Wana. Jadi SDKI ini yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, merupakan sumber data yang utama bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam merumuskan langkah-langkah program. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa BKKBN ini diberi amanah untuk mempercepat pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya lingkungan dan alam. Nah, untuk melihat itu maka ada indikator utama, yaitu total fertility rate atau yang disebut dengan TFR, yaitu adalah rata-rata seorang wanita melahirkan selama masa reproduksinya atau selama masa usia subur. Nah, oleh karena itu data itu kita akan peroleh dari SDKI ini. Nah, kemudian kita melihat bahwa SDKI ini memang tidak representatif kabupaten kota, tapi representatif provinsi. Tapi ini sangat penting, sangat vital di dalam membuat perencanaan kerja kita di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dan kali ini data yang untuk Sumatera Utara dan tentu untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara juga. Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai SDKI 2017 ya Pak ya, masyarakat ini kan awam pada umumnya hanya mengetahui bahwa BKKBN itu melulu soal sosialisasi kontrasepsi, kemudian keluarga berencana. Nah, dari program-program yang nantinya akan dijalankan, hal-hal penting apa yang perlu masyarakat ketahui Pak? Ya, memang pada awalnya ketika program ini diimplementasikan oleh pemerintah di Indonesia, kita lebih fokus pada pengaturan kelahiran, ya. Jadi peningkatan penggunaan alat kontrasepsi oleh para pasangan usia subur. Tetapi dengan adanya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga, maka di BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu diberi tugas yang pertama untuk melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan. Yang kedua di bidang keluarga berencana, dan yang ketiga di bidang pembangunan keluarga yang sekarang kita singkat namanya KKBPK, dari Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Nah, untuk mungkin selama ini masyarakat mengetahui bahwa BKKBN itu membantu melaksanakan program-program untuk membantu masyarakat untuk ber-KB menggunakan alat kontrasepsi. Artinya KB itu identik dengan kontrasepsi, tapi sebenarnya lebih luas dari situ. Ya, sekarang ini ada program pembangunan keluarga, di mana di dalam program pembangunan keluarga itu ada program-program yang disebut dengan program menjadi orang tua hebat. Nah, bagaimana mendidik keluarga-keluarga agar mampu menciptakan anak-anak yang berkualitas, membangun karakternya, mempercepat proses-proses kematangan emosi, psikologi sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian di samping itu juga ada program genre yang kita sebut dengan program genre, yaitu program generasi berencana, di mana dalam program ini di samping kita mempromosikan pendewasaan usia perkawinan, kemudian mempromosikan agar para remaja yang berumur 10 sampai 24 tahun ini dan belum menikah tidak terlibat di dalam
perilaku-perilaku menyimpang, yaitu antara lain seperti nikah dini, seks bebas atau seks di luar nikah, dan kemudian penyalahgunaan narkoba. Nah, di samping itu juga kepada mereka diberikan peningkatan skill atau yang kita sebut dengan vokasi, misalnya soft skill, kemampuan-kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan kepemimpinan dan sebagainya, itu kita siapkan di dalam program genre. Nah, di samping itu sekarang ini kan penduduk Indonesia nanti lama-lama kelamaan akan semakin banyak yang disebut dengan kelompok usia lanjut, jadi para lansia kita. Maka kita telah mempersiapkan satu program, yaitu lanjut usia tangguh, agar para lanjut usia ini tidak menjadi beban keluarga, tapi merupakan potensi yang bisa membangun masyarakat. Nah, kemudian di samping itu tadi, kalau ada program menjadi orang tua hebat, ada program generasi berencana, ada program lansia tangguh, maka kita luncurkan juga program-program pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, program pemberdayaan ekonomi keluarga ini bukan BKKBN itu tidak menciptakan para pengusaha, itu nanti urusan UKM. BKKBN melakukan proses bagaimana meningkatkan atau proses pendidikan dan pembelajaran bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kelompok-kelompok UPPKS, yaitu usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi artinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh BKKBN tidak hanya melulu soal pembatasan kelahiran, tapi titik beratnya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena ketika ini kita tidak lakukan program KKBPK, itu akan memberikan dampak yang cukup besar, pengaruh terhadap sektor-sektor lain, seperti sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi dan sebagainya. Oke. Nah, tentunya dalam beberapa program yang dijalankan tadi, BKKBN juga bermitra dengan pihak-pihak lain ya Pak ya, terutama dalam meningkatkan SDM masyarakatnya, seperti meningkatkan genre, kualitas genre tadi Pak ya, yang kemudian orang tua hebat. Nah, boleh dijelaskan Pak, BKKBN bermitra dengan siapa saja, kemudian bagaimana agar masyarakat berperan serta untuk mengikuti program-program yang dijalankan BKKBN? Jadi BKKBN sangat banyak mitra kerjanya, jadi banyak, hampir 100 lebih kita sudah bermitra, ya, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, para tokoh agama. Nah, misalnya kalau menjalankan program kami tentu misalnya ya bersama dengan kesehatan, jajaran kesehatan dan jajaran pemerintah daerah. Nah, di samping itu misalnya tadi ada program-program orang tua hebat. Nah, program-program orang tua hebat ini kita membangun kelompok-kelompok keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun, dikelompokkan di dalam kelompok yang disebut Bina Keluarga Balita. Nah, BKKBN bersama-sama dengan para kader-kader, bersama-sama dengan PKK dan lintas sektor lain membangun, mendidik dan memberikan pembelajaran kepada keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok ini. Nah, secara berurutan misalnya di tingkat provinsi kita silakan para pengajar melalui training of trainer, lalu nanti di kabupaten akan menyiapkan orientasi-orientasi untuk menyiapkan para kader yang akan memberikan pembelajaran, sosialisasi, pengajaran bagaimana menjalankan program orang tua hebat ini kepada keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok ini. Nah, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama kita akan ikutkan di dalam memberikan sosialisasi penyuluhan tentang keluarga berencana. Para ustadz, para pendeta, pastor, atau biksu misalnya ketika mereka berkhotbah pada saat-saat ibadah akan memberikan pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya penyiapan atau pengaturan keluarga kecil sejahtera bahagia, sehingga lebih mudah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas daripada keluarga itu. Oleh karena itu pendekatan utama kita lebih berfokus pada keluarga. Baik. Nah, termasuk Ibu Erna ini ya Bu ya, dari pakar kependudukan biostatistik perguruan tinggi dalam menjalankan program BKKBN Sumatera Utara. Pemirsa, kami akan berbincang mengenai lebih dalam mengenai SDKI 2017 tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Semoga kasih dan damai Natal selalu bersama kita dan keluarga. Saya Temaza Rozega, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2018.
dua anak cukup, bahagia, sejahtera. JCT, komplek terbesar di Medan Johor yang dibangun di atas tanah seluas 25 hektar. Menghadirkan 8 tipe hunian yang berkualitas dan bangunan ruko dengan lokasi usaha yang sangat strategis. Kunjungi JCT Jalan Karya Wisata, hubungi 0822 755 880. Dapatkan penawaran menarik, gratis biaya KPR dan pajak. Oke, nah kalau di segmen awal tadi kita berbincang mengenai program-program BKKBN wilayah Sumatera Utara ya Pak ya. Nah, Ibu Erna selaku mitra yang diajak kerjasama untuk melaksanakan salah satu program dari BKKBN yaitu penyajian hasil survei demografi dan kesehatan 2017. Nah ini kalau dari sisi biostatistik, nah bagaimana Ibu dan tim melaksanakan program SDKI 2017 ini Bu secara penelitiannya? Dulu. Terima kasih Mbak Wana. Nah jadi ceritanya SDKI ini dilaksanakan oleh 3 instansi ya. Kalau nggak salah Pak Zega ya, BKKBN, kemudian Kemenkes, satunya lagi BPS, satunya lagi ada dana dari ICF, peran ICF. Peran ICF inilah yang membantu mengolah dan menganalisis data SDKI. Jadi peran saya sebagai mitra, peran kami sebagai mitra bukan di pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya itu urusannya Badan Pusat Statistik. Nah, perannya mitra itu kalau untuk SDKI, peran mitra itu hanya kemarin kita diminta untuk membantu penulisan laporan hasil. Jadi mengenai pelaksanaannya itu diserahkan ke BPS. Kita mitra, saya sebagai mitra hanya diminta untuk membantu menulis laporan hasil. Jadi yang menganalisisnya itu sudah ada yang ICF tadi, yang ICF internasional tadi. Jadi kita dibantu untuk membantu penulisan laporan. Nah, SDKI sendiri itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan estimasi dasar data kependudukan dan kesehatan. Sementara kalau untuk indikatornya, selain yang Pak Zega sebutkan tadi, TFR yang utama, ada juga indikator ASFR. Jadi untuk melihat jumlah kemampuan melahirkan seorang wanita menurut kelompok umur. Nah, yang jadi sasaran di program KKBPK itu adalah ASFR yang 15 sampai 19 tahun. Kemudian indikator yang berikutnya adalah CPR, angka pemakaian kontrasepsi. Kemudian juga angka proporsi pemakaian MKJP. MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau nggak salah Pak Zega ya, IUD, MOW, medis operasi wanita, dan implan ya, implan. Kemudian ada indikator unmet need, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Kemudian juga ada indikator kelahiran yang tidak diinginkan. Kemudian juga ada indikator tingkat partisipasi, tingkat putus KB ya Pak Zega ya, tingkat putus KB. Tapi memang yang utama itu seperti yang dijelaskan Pak Zega tadi, memang yang TFR. Nah, untuk kondisinya untuk Sumatera Utara dari hasil analisis yang dilakukan, ada beberapa memang yang tidak sesuai dengan target, ya Pak Zega ya. Seperti misalkan TFR ya Pak Zega, TFR hasil SDKI tahun sekarang untuk Sumut itu 2017. Kalau tidak salah 2017 2,9. Sementara target untuk nasional itu adalah 2,3. Ada beberapa indikator juga yang kita perlu perhatian khusus nanti Pak Zega.
Seperti misalkan di angka pemakaian kontrasepsi ya. Angka pemakaian kontrasepsi itu untuk targetnya tahun 2017 nasional adalah 60,9%. Sementara Hasilnya? untuk Sumatera Utara kalau nggak salah ini hasil kita menulis tersebut di posisi 58,9. Jadi masih lebih rendah angka pemakaian kontrasepsinya. Dan juga misalkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kita ini masih juga lebih tinggi ya Pak ya, lebih besar ini. Provinsi Sumatera Utara itu posisinya lebih tinggi dari sasaran. Di Provinsi Sumatera Utara sekitar 11%, sementara yang ditargetkan itu 10,26. Itu memang ya, kalau saya mohon dikoreksi Pak Zega, untuk menurunkan angka yang sebesar 0,1 itu bukan sesuatu hal yang mudah ya Pak Zega ya. Meskipun selisihnya itu 0,1 kelihatannya juga, tipis ya Bu ya, tapi iya. ternyata sulit. Itu mungkin beberapa Mbak yang kita dapat dari hasil penulisan kemarin. Kemudian untuk MKJP mungkin metode kontrasepsi jangka panjang, target nasional itu 21,7, ternyata Sumatera Utara masih 17,3%. Masih cukup rendah ya Bu ya. Iya. Oke, nah saya juga pengen tahu Bu, Sumatera Utara kan ada 33 kabupaten kota. Nah, apakah dari hasil penulisan dan analisis Ibu, survei tersebut merata dilakukan di seluruh kabupaten kota atau seperti yang apa? Pak Zega bilang tadi, jadi SDKI ini estimasi indikator tersebut hanya untuk level provinsi dan nasional. Jadi kalau untuk analisis per kabupaten kota belum bisa. Jadi kita menganalisisnya per provinsi. Jadi nanti penulisan laporannya juga per provinsi. Baik, saya mencatat beberapa poin Pak dari target-target yang belum tercapai yang seharusnya dibebankan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Ada tadi yang saya catat, yang saya ingat bahwa mengenai angka penggunaan alat kontrasepsi, kemudian penggunaan KB ternyata capai target ya Pak ya. Dan ada beberapa pointing juga tadi. Nah, ini apa kemudian tindakan yang dilakukan oleh BKKBN untuk mengejar target itu Pak? Jadi Mbak Wana, jadi dari hasil SDKI 2017 ini kelihatannya bahwa indikator utama yang berkaitan dengan total fertility rate tadi, yaitu kita masih berada pada angka 2,9. Artinya jauh dari yang diinginkan. Tetapi satu hal yang patut dicatat, bahwa ketika program ini diberlakukan di Indonesia, memang angka total fertility rate Sumatera Utara itu jauh lebih tinggi di atas nasional. Jadi pada saat itu tahun 70 nasional itu pada angka 5,6, sementara Sumatera Utara pada angka 7,2. Nah, artinya memang jumlah anak dalam keluarga di Sumatera Utara itu sangat tinggi. Jadi keinginan punya anak mungkin karena faktor budaya kita ya di Sumatera Utara, harus ada yang luruskan marga, harus ada yang anak laki-laki. Nah, sehingga kalau belum punya itu maka dia akan terus berusaha untuk memiliki anak. Jadi di Sumatera Utara ini permintaan akan keluarga berencana cukup banyak, tetapi rata-rata mereka akan menggunakan KB ketika mereka sudah punya anak 4, 5. Padahal kan pemerintah itu menganjurkan untuk punya 2 anak saja dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera tadi. Nah, kita masuk kepada penggunaan alat kontrasepsi tadi. Alat kontrasepsi secara keseluruhan itu pada angka 5,8 dan alat kontrasepsi modern itu hanya 44. Nah, artinya dari yang kita inginkan terkaitkan tadi 63 atau sampai ke 65% pengguna kontrasepsi dari total jumlah pasangan usia subur ini masih rendah. Nah, ini yang harus dipacu terus. Oleh karena itu kita bermitra dan sesuai dengan sekarang undang-undang tentang pemerintahan daerah bahwa program ini kependudukan KB dan pembangunan keluarga itu merupakan urusan wajib juga yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Nah, di provinsi ada dinas yang menangani ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan di kabupaten kota juga ada dinas-dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, BKKBN termasuk BKKBN Provinsi itu lebih pada tataran kebijakan, membentuk model-model untuk dioperasionalkan oleh teman-teman di dinas di daerah. Baik, ini menarik sekali pemirsa perbincangan kami pagi ini, namun kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
JCT. Komplek terbesar di Medan Johor yang dibangun di atas tanah seluas 25 hektar. Menghadirkan 8 tipe hunian yang berkualitas dan bangunan ruko dengan lokasi usaha yang sangat strategis. Kunjungi JCT Jalan Karya Wisata, hubungi 0822 755 880. Dapatkan penawaran menarik, gratis biaya KPR dan pajak. Kabar gembira untuk kita semua, tempat nongkrong favorit kamu Jiwo buka setiap hari dengan beragam pilihan kuliner zaman now dan fashion terkini. Tentunya weekend kamu akan semakin meriah karena setiap minggunya ada rangkaian acara menarik. Anda kembali di Coffee Break pemirsa. Di segmen terakhir ini saya masih bersama kedua narasumber saya, dan Pak Zega tadi ada beberapa yang terpotong, kemudian sepertinya akan ada kesimpulan yang nantinya yang akan ditarik dalam dialog ini. Tetapi Pak, kalau melihat tadi akan ada banyak PR pemerintah untuk mewujudkan program-program BKKBN dan melihat ada banyaknya target yang belum dicapai Sumatera Utara, kira-kira bagaimana langkah strategis yang akan dilakukan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ona. Jadi dari hasil SDKI ini kita melihat bahwa masih kerja keras diperlukan sekali untuk program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Sumatera Utara. Kita lihat tadi dari angka-angka total fertility rate, angka penggunaan alat kontrasepsi yang masih rendah, jauh di bawah yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu BKKBN sebagai lembaga pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota juga yang mengoperasionalkan program ini untuk lebih intensif, dan tentu frekuensi penyuluhan dan sosialisasi lakukan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Ya. Nah, oleh karena itu juga masyarakat perlu mengetahui bahwa program ini tidak semata-mata soal pembatasan kelahiran, tetapi lebih utama dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagian besar masyarakat kita, termasuk di Sumatera Utara ini, yang berpendidikan tinggi, berpendapatan tinggi, kesejahteraan tinggi, mereka mempunyai jumlah yang lebih kecil dalam keluarga. Sementara masyarakat yang banyak ini sangat banyak anak. Nah, sehingga masih mereka berkutat di dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah daerah ini harus lebih memberikan bantuan, memberikan perhatian untuk mendorong, memotivasi keluarga-keluarga yang masih berada di level bawah, yang jumlah anaknya rata-rata lebih banyak. Karena kalau kita lihat bahwa ini yang membuat mereka tertinggal dari kemajuan. Nah, di satu sisi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada bonus demografi, di mana transisi demografi di Indonesia ini akan memberikan dampak terhadap jumlah tenaga kerja yang sudah sangat banyak pada satu periode, dan tentu akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang bagus ketika kita bisa menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, pendidikan, skill, dan kesehatan. Tetapi satu hal yang harus perlu diingat betul, bahwa bonus demografi ini tentu dengan syarat-syarat yang saya katakan tadi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemajuan bangsa, kemajuan wilayah dan daerah. Tetapi ketika kita tidak menjaga atau tidak menstabilkan angka kelahiran, ini akan mengganggu lagi, karena akan meningkat beban pemerintah, beban keluarga di dalam memberikan pembiayaan secara ekonomi. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat dan untuk mendapatkan hasil yang baik, maka angka kelahiran ini juga harus kita kita kendalikan dengan baik. Permasalahannya adalah Pak, banyak masyarakat yang terutama menengah ke bawah, mereka masih menganut kepercayaan bahwa banyak anak, banyak rezeki, sehingga mereka cenderung mengabaikan tentang bahwa pentingnya memiliki keluarga berencana itu tadi, Pak. Ya. Jadi Mbak Ona, dari dulu memang pepatah seperti berkembang banyak anak, banyak, sekarang itu nggak berlaku lagi. Banyak anak, banyak susahnya, banyak yang harus dicari. Nah, anak itu sekarang kan bukan rezeki lagi, tapi atau bukan modal daripada orang tua, tetapi itu tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua yang melahirkan anak harus bisa memberikan hak-hak kepada anak, sehingga dengan jumlah yang lebih kecil
atau yang lebih sedikit yang sering kita promosikan 2 anak cukup itu, keluarga-keluarga itu lebih mampu menyiapkan anak-anak yang berkualitas, berpendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Baik, saya ingin ke Bu Erna dari SDKI yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan, apa yang ingin dicapai berikutnya dari sisi perguruan tinggi, Bu? Oh ya, kalau saya sebagai dari pendidikan, saya berharap sekali mahasiswa maupun pemerintah memanfaatkan data dari hasil SDKI, karena SDKI itu sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sayang sekali kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan akademik. Bagi mahasiswa bisa jadi dia menyusun skripsi, tesis atau disertasinya pakai data SDKI. Kemudian bagi kita yang staf pengajar, alangkah baiknya kalau kita juga bisa melakukan publikasi dari hasil data SDKI. Kalau dari sinergitas dengan pemerintah provinsi, Pak, nah sejauh ini ada kendala berarti nggak sih, Pak, untuk menjalankan program-program ini? Sangat bagus sinergitas. Jadi kita perwakilan BKKBN ini kan unsur pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, di bawah Pak Gubernur, di bawah pemerintah provinsi, atas satu dinas namanya Dinas Pemilihan Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian ini ada tersebar juga di masing-masing kabupaten kota. Oleh karena itu kita bersinergi dengan mereka. Nah, kita BKKBN lebih memfokuskan pada satu suplai alat kontrasepsi, kemudian pembinaan penyiapan tenaga penyuluh di lapangan, dan kemudian membentuk model-model program-program. Dan ini nantinya akan diteruskan, dioperasionalkan oleh teman-teman di seluruh dinas-dinas yang ada di Dinas Pemilihan Penduduk dan Keluarga Berencana. Kalau dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, kira-kira daerah mana yang bagi BKKBN sendiri mengalami kendala untuk menjalankan ini? Ya, kalau kita boleh bagi, ada Sumatera Utara bagian barat, ada Sumatera Utara bagian wilayah timur itulah, ya, wilayah timur ini. Sumatera Utara di bagian barat mulai dari dataran tinggi sampai mulai masuk ke Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan sampai ke Mandailing Natal dan sampai ke Kepulauan Nias. Ini wilayah-wilayah yang berat masih sulit. Karena cenderung di wilayah-wilayah ini mempunyai jumlah anak yang lebih banyak di dalam keluarga. Nah, sementara di timur jumlah penduduknya banyak tetapi angka kelahirannya rendah. Oleh karena itu kebijakan kita akan mempertajam segmen sasaran program ke daerah-daerah yang masih tinggi total fertility rate-nya. Karena kita lihat kalau dari data SDKI tadi kan, kalau di kota sebenarnya di wilayah timur itu sudah 2,4, tetapi di desa itu 3,3. Masih tinggi, Pak, ya? Tinggi. Nah, ini oleh karena itu sasaran program lebih memprioritaskan pada daerah-daerah di bagian di Sumatera Utara di bagian barat. Nah, 2017 itu angkanya itu 2,9. Nah, itu termasuk tinggi ya, Pak, ya? Termasuk tinggi dibanding penelitian sebelumnya. Nah baik pemirsa, menarik sekali perbincangan saya pagi ini dengan kedua narasumber dari BKKBN dan dari pakar kependudukan dan biostatistik dari Universitas Sumatera Utara. Sayang sekali pemirsa, ini akan menjadi penutup pada program Coffee Break kali ini dengan tema penyajian hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI 2017 Provinsi Sumatera Utara. Ada banyak yang bisa disimpulkan dari dialog pagi ini mengenai program-program yang telah atau yang akan dijalankan oleh BKKBN berkaitan dengan hasil survei SDKI 2017. Dan ini akan menjadi penutup program Coffee Break Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.